Aku bukan menantu sampah. Bab 845 sudah dibilang jangan lari. Helm hitam itu menyentuh hidungnya dan mengertakkan gigi karena emosi. Gadis ini, saat menghadapi Rocky, seperti kucing kecil, bertingkah sangat genit. Dia menunjuk ke hidung Magi dan mengutuk, "Setelah ini, aku akan membuat dirimu tahu, perbedaan kehebatanku dengan pria dekil ini. Aku akan membuatmu tidak bisa turun dari tempat tidur selama 3 hari 3 malam." Setelah selesai berbicara, dia berteriak pada Rocky lagi, "Tunggu saja, setelah aku selesaikan gadis ini, aku akan memukulmu hingga kamu berlutut dan memohon belas kasihan." Rocky mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. Selalu ada beberapa orang yang tidak tahu diri dan cari mati. Helm hitam itu berteriak, merentangkan tangan meraih Magi. "Cari mati." Magi mendengus dingin, melintas di hadapannya, meraih lengan helm hitam, memanfaatkan kesempatan dan menjatuhkannya dari atas bahu. Pong! Itu seperti daging babi yang jatuh ke tanah. Helm hitam itu tidak bereaksi cukup lama, terbanting kuat di lantai hingga badannya terlentang dan kaki tegak ke atas. Waktu masih kurang dari 2 detik. Magi masih emosi, melangkah maju dengan tendangan kuat, langsung menendang di antara kaki helm hitam itu. Oh! Dengan teriakan aneh dari helm hitam, otot-otot di wajahnya berubah dan kesakitan. Suara telur pecah. Pada saat yang sama, terdengar di benak para preman di sekitar. Orang di kerumunan semuanya tercengang, tidak disangka Magi yang terlihat mungil dan imut, tetapi tindakannya begitu kejam, mantap, akurat dan sangar. Selesai menendang, Magi berbalik dan meraih lengan Rocky. "Bang Rocky, kamu membiarkan aku berurusan dengan sekelompok orang ini, kamu sama sekali tidak mengasihani dan perhatian padaku." Semua orang sudah hampir menangis. Petarung brutal ini masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Helm hitam itu memegang celananya, berteriak sambil berguling-guling di tanah. Tendangan itu membuat matanya hitam dan hampir pingsan karena kesakitan. Menahan rasa sakit yang parah, memanfaatkan kesempatan melihat Magi sedang berbalik, helm hitam mengeluarkan pisau lipat, menerkam dan menusuk punggungnya. Pada saat ini, wajah Rocky suram, tiba-tiba menarik Magi ke dalam pelukan, lalu mengangkat kaki dan menendang dengan keras pergelangan tangan helm hitam. Ah! Dengan jeritan kesakitan, tangan helm hitam itu melonggar, pisau lipat di tangannya tiba-tiba terlempar keluar. Puff! Pisau lipat yang tertendang keluar, jatuh dari udara dan menembus paha helm hitam itu, darahnya membumbung tinggi. Ah! Helm hitam itu melolong lagi dengan sangat memprihatinkan, langsung terjatuh ke tanah sambil memegangi pahanya dan meraung. Orang-orang di sebelahnya semua tercengang, tidak tahu apakah tendangan ini tidak disengaja atau kebetulan. Helm hitam menahan kaki berlumuran darah itu dan berteriak kesakitan, "Mengapa masih diam di tempat? Semuanya maju. Serang. Jika bisa membunuh Rocky, maka bisa mendapatkan uang tunai 6 miliar." Setelah dia meraung, orang-orang di sekitar segera bereaksi, bergegas maju dan berteriak. Terlintas angin dingin di belakang kepala. Rocky memutar ke kiri, tiba-tiba sebuah pipa baja, di samping telinga, menebas ke tanah, cahaya api bercipratan di mana-mana. Dia meraih pipa baja dengan tangan di belakang, lalu menoleh dan menendang perut para preman di belakangnya. Lawan menyemburkan darah dan jatuh telentang. Brengsek, anak ini cukup berketerampilan. Semuanya maju, dia hanya sendirian, tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Tumbangkan dia,
bisa mendapatkan uang. Jika dia menumbangkan satu dari kita, maka kita akan kehilangan satu orang dalam pembagian uang. Rekannya dipukuli, tapi tidak membuat sekelompok orang ini gentar. Sebaliknya, mereka semakin bersemangat, hingga mata mereka memerah. Jaga Talita dengan baik. Rocky menarik Talita, mendorongnya ke dalam pelukan Magi dan kemudian bergegas ke kerumunan. Seperti harimau, seperti kawanan domba, Rocky hampir saja menjatuhkan satu orang dengan satu pukulan. Ceritan terus terdengar dan semakin banyak orang yang jatuh ke tanah. Talita mencengkeram lengan Magi dengan erat. Kedua wanita itu berdiri di samping, memperhatikan Rocky mengayunkan tinjunya dengan mata cerah. Bang Rocky sangat tampan. Magi melihat dengan seksama. Benar. Talita juga menahan napas, tersipu dan jantung berdetak. Rocky menendang seorang pria berotot yang memegang pisau semangka, meraih preman sebagai tameng daging dan bergerak mundur. Sebuah parang datang dari belakang kepala dan langsung menebas tubuh preman itu dan dengan teriakan, darah menciprat kemana-mana. Rocky bahkan tidak bisa membicarakan ini sebagai pemanasan saat melawan sekelompok orang ini. Asalkan Rocky bersedia, dirinya bisa saja mengguncang kelompok orang ini sampai mati di tempat dengan gelombang cakra. Namun, sekarang Talita dan Magi ada di sini, Rocky juga harus berkumpul di basis kultivasinya dan hanya menggunakan kedua kepalan tangannya untuk menumbangkan sekelompok orang ini. 5 menit kemudian, keadaan di sekitar sudah mulai tenang. Jalanan dipenuhi preman, sekitar 20 sepeda motor masih terparkir, tapi semua pengendaranya tidak bisa lagi bangun. Rocky adalah satu-satunya yang masih berdiri, tubuhnya tidak terluka sama sekali, kondisinya tenang dan santai. Bang Rocky, kamu sangat tampan. Magi tidak tahan dan langsung melompat, memeluk lengan Rocky. Rocky terkejut, mendorongnya dengan tenang dan berkata, "Kalian baik-baik saja." "Baik-baik saja," Talita bergegas dan menggelengkan kepalanya dengan wajah memerah. Magi berjalan ke depan seorang pengendara sepeda motor terdekat, melepas helmnya dengan kasar dan menendang wajahnya. "Hei, aku tanya kamu. Siapa yang meminta kalian berurusan dengan Bang Rockyku?" Tendangan ini langsung menghancurkan batang hidung si pengendara motor dan darah mengucur seperti air mancur. Talita begitu ketakutan hingga langsung bergegas maju ke depan dan menghentikannya. "Jangan terlalu kasar, jika ditendang sampai mati, maka kamu tidak bisa bertanya lagi. Apa yang kamu takutkan? Jika satu mati, bukankah masih ada begitu banyak orang lain lagi di sini?" Magi berkata, lalu menendangnya lagi dengan tidak segan-segan. Kali ini tendangannya jauh lebih ringan, tetapi tetap saja tendangannya itu membuat dua tulang rusuk lawan patah. Pria sepeda motor itu melolong hebat, wajahnya berubah menjadi pucat. Jatuh ke tangan wanita yang kejam ini, dirinya benar-benar sial. Sekelompok preman yang jatuh di sebelahnya, melihat situasi tragisnya, ketakutan hingga berpura-pura mati. Pria sepeda motor itu tidak bisa bertahan lagi, kedua bola matanya berputar dan pingsan. Begitu takut, benar-benar sangat mudah untuk dikalahkan. Magi sangat frustasi. Rocky memeluk lengannya dan menggelengkan kepalanya. Dengan basis kultivasinya, kekuatan satu kaki sebanding dengan sepeda motor yang menabrak dan lawan tidak langsung mati di tempat karena tendangannya sudah bisa dianggap bernyawa besar. Pada saat itu, sesosok yang menyerupai musang tiba-tiba melompat dan berlari ke sepeda motor dengan cepat. Dalam sekejap, sosok itu melompat naik ke atas sepeda motor dan melaju ke depan dengan panik. Pong! Dengan raungan sepeda motor,
sepeda motor itu melompat puluhan meter dalam sekejap mata. "Lari!" Maggie berseru dengan penuh emosi. Tanpa diduga, helm hitam itu sangat licik, ternyata berbaring di tanah dan pura-pura mati, lalu memanfaatkan situasi saat mereka tidak begitu memperhatikan dirinya, kemudian melarikan diri. "Jangan khawatir, biarkan dia lari sebentar." Rocky membungkuk, dari tubuh seorang preman mengeluarkan sebungkus rokok, menyalakannya sebatang dan mengisapnya. Segera setelah itu, dia, dan membuang puntung rokok dari mulutnya. Puntung rokok tiba-tiba menyembul seperti peluru ke arah sepeda motor. Preman di sekitar tercengang, mata mereka tidak berkedip. Helm hitam telah lolos setidaknya 500 meter saat mengendarai sepeda motor, hanya bayangan gelap yang terlihat. Dengan jarak yang begitu jauh, meski peluru tidak bisa mengenai, hanya puntung rokok yang diludah oleh Rocky bisa mengenainya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara benturan di kejauhan, seolah-olah sepeda motor terbalik, lalu diikuti oleh jeritan helm hitam. "Sudah dibilang jangan lari." Rocky menepuk dagunya dengan santai, lalu menendang preman di sebelahnya dengan kaki. "Pergi, gendong bosmu kembali, sepertinya tulangnya patah. Kamu jangan pernah berpikir untuk kabur atau akhir riwayatmu akan lebih buruk." Aku bukan menantu sampah. Bab 846 Jenny meminum pestisida lagi. "Abang, aku mana mungkin berani." Preman itu mengangguk ketakutan. Dia belum pernah melihat seseorang seperti Rocky yang bisa menjatuhkan sepeda motor dengan puntung rokok. Dalam situasi seperti ini, jangankan jika dia berani melarikan diri, meskipun Rocky membiarkannya lari, dia juga tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, preman itu berlarian membawa helm hitam dengan napas terengah-engah. Sekujur tubuh helm hitam itu berlumuran darah, banyak tulangnya yang retak dan sudah sekarat. Melihat kondisinya yang mengerikan, para preman lainnya bergidik ketakutan, bersyukur bahwa tadi mereka tidak melarikan diri. Jika tidak, situasi seperti inilah yang menanti mereka. "Siapa yang menginstruksi dirimu?" Rocky mendengus dingin. Helm hitam itu ketakutan dan kesakitan, berkata dengan wajah sedih, "Itu. Kami bertemu dengan bos yang memakai kacamata hitam. Dia mengatakan asalkan bisa melukaimu, maka dia akan memberikan uang 6 miliar. Jika bisa membunuhmu secara langsung, dia akan memberi 20 miliar agar kami bisa kabur." Petik 2. Tidak ada yang disembunyikan, kan? Maggie memarahi. Helm hitam itu jatuh ke tanah karena ketakutan dan berkata sambil melambaikan tangan, "Kakak, aku mana mungkin berani." Wajah Rocky suram. Sekarang orang-orang di kota sahaja yang ingin berurusan dengannya sangat banyak, tetapi mencari preman rendahan seperti ini mungkin bukan gaya yang terhormat. Rocky melirik preman yang berlutut dengan tatapan dingin dan melambaikan tangan. "Pergi." Sekelompok preman sangat ketakutan hingga tidak berani bersuara dan melarikan diri dengan cepat. Helm hitam itu terjatuh ke tanah, berteriak dengan cemas. "Jangan tinggalkan aku." Dia sudah sangat ketakutan. Barusan saat mengendarai sepeda motor di jalan raya, dirinya mengira bisa melarikan diri. Tidak disangka tiba-tiba ada sesuatu yang terbang dari belakang dan seketika menembus tangki bahan bakar sepeda motor. Dia langsung berbelok ke pinggir jalan. Untungnya, dia melompat dengan cepat, kalau tidak dia pasti akan mati, tapi dia juga sudah mengalami patah tulang di sekujur tubuh dan hampir mati. Kemudian, saat melihat apa yang menembus tangki bahan bakar lokomotif, dia sangat kaget.
Itu hanyalah rokok pagoda merah biasa, ternyata terbang dari jarak beberapa ratus meter dan langsung menembus tangki bahan bakar. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa? Seorang anak buah dengan cepat menarik helm hitam dan melarikan diri dengan panik. Sekarang jangankan 20 miliar, meskipun mereka diberi 200 miliar, mereka juga tidak akan pernah berani berurusan lagi dengan Rocky. Bang Rocky, siapa yang mencoba melukaimu? Maggie segera bertanya. Aku akan memeriksanya lagi masalah ini. Wajah Rocky suram, lalu melirik kedua wanita itu. Aku akan mengirim kalian berdua kembali ke pengobatan tradisional. Jika di waktu biasa tidak ada apa-apa, kalian jangan keluar dan berkeliaran. Karena ada pihak lain ingin berurusan dengannya dan sekarang sudah dikalahkan, maka pasti tidak akan berhenti di situ. Mungkin akan dimulai dari orang-orang di sekitarnya. Namun, asalkan dua wanita itu tinggal di pengobatan tradisional, pengawal di museum semuanya pensiunan master dan mereka juga diawasi dengan ketat. Selama pihak lain tidak bodoh, maka mereka tidak akan pergi ke pengobatan tradisional untuk mencari masalah. Dan keamanan kedua wanita tersebut akan tetap terjaga. Rocky mengantar kedua wanita itu kembali ke pengobatan tradisional, kemudian langsung pulang. Saat di perjalanan, dia melakukan panggilan telepon dan meminta Lian untuk mencari tahu siapa di balik semuanya. Saat Rocky kembali ke villa, sebelum memasuki pintu, sudah terdengar suara tangisan dan teriakan dari dalam. Petik 2. Jangan hentikan aku. Kalian sama sekali tidak menganggapku serius. Aku lebih baik mati saja. Suara teriakan yang terdengar akrab ini persis seperti suara bebek serak yang unik dimiliki Jenny. Rocky mengerutkan kening, segera mendorong pintu dan masuk ke dalam. Di ruang tamu, Rino sedang menarik Jenny, Andrew di sampingnya berkeringat dan tidak berhenti membujuknya. Dan Jenny duduk terpuruk di lantai, melolong dan menangis. Di lantai semuanya dipenuhi dengan benda-benda yang berantakan di mana-mana, sebagian besar dilemparkan oleh Jenny. Istriku, ada apa? Rocky mengabaikan Jenny dan langsung bertanya pada Dewi. Dewi sangat cemas sampai sudut mulutnya menggelembung. Begitu melihat Rocky kembali, dia buru-buru menyapanya, "Suamiku, kamu datang tepat waktu. Ayah dan ibu baru saja bertengkar dan sekarang mereka sedang ribut ingin minum obat." Oh. Rocky melirik ke meja kopi dan melihat sebotol diclorvos di atasnya. Andrew menghela nafas, tidak tahu harus berbuat apa. Aku baru saja mengatakan beberapa kata tentang ibumu, dia sudah ingin bunuh diri. Rino di samping juga membujuk, "Kakak pertama, kakak ipar memintamu untuk kembali ke kota Gopo, supaya bisa memulihkan suasana hati, bukan untuk mengusirmu." "Aku tidak akan kembali." Jenny duduk di lantai, menepuk lantai dan melolong, "Kalian tidak bisa mengerti aku, selalu berpikir diriku ini penghalang. Dan ingin membuatku pergi. Andrew, kamu manusia tidak tahu diri, kamu mengusir wanita tua sepertiku, supaya kamu bisa mencari orang ketiga yang muda dan cantik di kota sahaja, benar kan?" Petik 2. Kamu sudah lari dari topik. Wajah Andrew memerah karena cemas. "Aku tidak peduli, jika kalian ke depannya tidak mendengarkanku, aku lebih baik mati saja." Jenny berkata, dengan memanfaatkan situasi tiba-tiba merangkak ke meja kopi dan mengambil botol pestisida. "Ibu, istriku, kakak pertama." Orang-orang di ruangan itu ketakutan, bergegas dan menekan Jenny ke sofa.
Rocky takut Dewi akan mengalami tekanan pada janin dan dengan cepat melangkah maju dan memisahkannya, lalu menggulurkan tangan menahan Jenny. Andrew menghela nafas lagi dan menginjakkan kaki. Rocky, menurutmu harus bagaimana? Rocky melirik botol pestisida dan berkata, karena ibu ingin minum pestisida, biarkan dia meminumnya. Apa? Rino segera melompat dan cemas. Rocky, kamu tidak boleh membiarkan kakak pertamaku bunuh diri begitu saja. Jika pestisida ini diminum, apakah masih bisa diselamatkan? Andrew juga terkejut. Rocky, tidak peduli bagaimanapun juga, dia adalah ibumu, bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Tidak apa-apa. Rocky berkata dengan percaya diri, ayah, aku adalah ahli pengobatan tradisional dan aku telah merawat banyak pasien yang minum pestisida. Jika meminum diclorvos ini, maka hanya perlu membawanya ke rumah sakit untuk mencuci perut. Jika tidak, kalian saat ini menghentikan ibu, lalu memanfaatkan situasi saat semua orang pergi dan meminum obat. Pada saat itu tidak ada orang di sisinya, maka konsekuensinya akan lebih bahaya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Rocky, beberapa orang seketika menjadi ragu-ragu, lalu melepaskannya. Dewi masih sedikit gugup. Rocky, apakah pestisida ini benar-benar tidak masalah? Istriku, tenang saja, aku jamin ibu baik-baik saja. Rocky berkata, lalu berpaling ke Jenny dan berkata, Bu, bukankah kamu ingin minum obat? Kami akan melihatnya. Sekarang Jenny duduk di lantai dengan tercengang. Dia awalnya menggunakan topik itu untuk bermain dan ingin membuat keributan di rumah, mengambil kembali kekuatannya, agar semua orang mendengarkan perkataannya. Alhasil, Rocky ternyata malah membiarkannya minum obat. Kebencian di hati Jenny itu, mengangkat kepala dan mengutuk Rocky, apakah kamu ingin aku mati? Kamu bahkan ingin melihatku minum obat. Rocky mengulurkan tangannya dan terlihat polos. Bu, kamu sendiri yang ingin minum obatnya. Jika kamu tidak meminumnya, aku akan mengambil pestisida itu pergi. Jenny terdiam di tempat itu, menatap Rocky dengan getir, ingin sekali mencekiknya. Bu, apakah ibu minum atau tidak? Rocky bertanya, kalau ibu tidak meminumnya, Paman, bawa pergi pestisida itu. Istriku, apakah kamu ingin minum pestisida? Andrew bertanya dengan penuh pengharapan. Jenny benar-benar sangat marah, lalu berdiri, menunjuk Rocky dan mengutuk, kamu manusia tidak tahu diri, aku tidak akan pernah membiarkan dirimu begitu saja tentang masalah hari ini. Setelah selesai berbicara, dia mengambil cangkir teh di atas meja, melemparkannya ke lantai, kemudian berjalan ke kamar tidur dengan marah. Pong! Jenny membanting pintu. Orang-orang di sebuah ruangan tercengang di tempat. Rocky berbalik dan mengangkat bahu ke Andrew, ayah, sudah beres.